Rasa tak terbalas episode 11 atau 34-36 lanjutan dari Okebis Novel. Jenny tidak bisa menahan senyum kecil di bibirnya. Dia merasa perlahan mulai terbiasa dengan perhatian lembut Julian, meski kadang terasa berlebihan. Mungkin, pikirnya, ini tidak seburuk yang ia bayangkan. Dengan tubuhnya yang nyaman bersandar pada suaminya, rasa kantuk perlahan menyelimuti dirinya. Di balik sikap dingin Julian, Jenny mulai melihat sisi lain dari pria yang kini menjadi suaminya. Sisi yang lembut, penuh perhatian, dan selalu ingin melindunginya. Meskipun pernikahan mereka terjadi begitu cepat dan tanpa banyak persiapan emosional, malam-malam seperti ini membuatnya merasa bahwa mungkin cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Sambil memejamkan mata, Jenny akhirnya merasa tenang dan damai, terlelap dalam pelukan suaminya yang hangat. Setelah Jenny selesai menyegarkan diri, dia merasa sedikit panik. Dia tidak menyangka telah tidur begitu lama. Sambil berpikir bahwa semua orang pasti sudah menunggunya di bawah, dia dengan cepat berpakaian dan bergegas menuju ruang makan. Namun, saat tiba di sana, dia terkejut menemukan ruangan yang sepi. Hanya ada beberapa pelayan yang sedang membersihkan meja. Seorang pelayan yang melihatnya berdiri di ambang pintu berkata dengan sopan, "Nyonya muda, Tuan muda memerintahkan kami untuk tidak membangunkan Anda." Mereka sudah menyantap sarapan dan beristirahat di taman belakang. Jenny menghela napas lega. Dia berterima kasih kepada pelayan itu dan bergegas menuju taman belakang. Ketika dia tiba di sana, dia melihat Julian sedang duduk santai sambil mengobrol dengan kakeknya. Ibu Wulan dan Nenek Lina tampak sedang merajut sesuatu di samping mereka. Mata Julian langsung tertuju padanya saat Jenny melangkah masuk ke taman. Dengan senyum lembut, dia mengisyaratkan padanya untuk mendekat. "Aku pikir kamu akan tidur sepanjang hari," kata Julian dengan nada bercanda saat Jenny duduk di sampingnya. Sambil menggigit bibir bawahnya, Jenny tersenyum malu. "Aku tidak menyangka akan tidur selama itu." Julian tertawa kecil. "Tidak masalah. Kamu butuh istirahat. Lagi pula, kita semua ingin kamu merasa nyaman di sini." Nenek Lina menoleh dan berkata, "Kau sudah merasa betah di sini, kan, Nak?" Jenny mengangguk pelan dan tersenyum pada Nenek Lina. "Ya, Nenek. Rasanya seperti di rumah." Julian kemudian meraih tangan Jenny dan menggenggamnya erat. "Bagus, karena kamu memang bagian dari keluarga ini sekarang." Ruang tamu. "Julian di mana, Jenny?" tanya Ibu Wulan. "Dia masih tidur," Julian berkata sambil menyeruput teh. Sambil menaruh cangkirnya kembali di atas meja, Ibu Wulan berkata, "Biarkan dia tidur sepuasnya. Jangan ganggu dia. Ibu dan aku akan pergi membeli keperluan untuk malam ini." "Aku juga akan pergi bersama kalian berdua, Ibu," Jenny berteriak dari tangga. "Nah, itu dia. Saya baru saja berbicara tentang kamu," kata Ibu Wulan sambil tersenyum. Setelah menyapa semua orang di ruang tamu, Jenny duduk di samping Julian. "Maaf, saya kesiangan." Nenek Lina menepuk bahu Jenny dan berkata, "Kamu boleh tidur sepuasnya. Tidak akan ada yang mengatakan apapun. Kamu belum makan apapun. Aku akan mengambilkan sesuatu untukmu." Daniel bangkit dari tempat duduknya dan bertanya, "Kakak ipar, kuharap kau tidur nyenyak kemarin." Sambil menatap Julian, ia melanjutkan, "Dan kuharap kakakmu tidur nyenyak di lantai." Semua orang mulai tertawa. Julian mengangguk kepalanya sementara Jenny menundukkan kepalanya karena malu. Sambil menggelengkan kepala, Ibu Wulan berkata,
kau terlalu lunak padanya. Ketika ayahmu melakukan hal serupa, ia harus tinggal di luar rumah sepanjang malam. Keesokan harinya ia bahkan mengalami demam tinggi dan lihatlah Julian, ia bahkan tidak masuk angin. Kurasa aku harus mengajarimu beberapa metode. Julian menggelengkan kepalanya, apa kau serius ibuku? Kau ingin aku masuk angin? Serius, Bu. Apa? Kamu bersalah jadi kamu harus dihukum, kata Ibu Wulan. Julian menghela napas. Ia tahu bagaimana ibunya dulu menyiksa ayahnya saat mereka masih kecil. Jika Ibu Wulan akhirnya mengajari Jenny metode kejamnya, ini akan menjadi akhir baginya. Setelah selesai makan, Jenny segera naik ke kamarnya untuk bersiap-siap. Dia sudah tidak sabar untuk keluar bersama keluarga Lee. Ketika akhirnya siap dan bergegas turun, dia melihat suasana di ruang tamu cukup tegang. Ibu Wulan, Julian, dan Ayah Arya sedang saling berdebat. Hanya kami bertiga yang akan pergi, titik. Seru Ibu Wulan tegas. Ayahnya dengan nada memohon berkata, sayang, bawa aku juga. Aku bisa membantumu membawa tas. Julian menambahkan, Ibu, di luar itu tidak aman. Lebih baik kami ikut untuk menjaga. Ibu Wulan menyipitkan mata ke arah mereka dan berkata, kalau begitu, kita ajak Daniel saja. Julian menunjuk adiknya yang duduk santai di sofa dan berkomentar, kau pikir tikus ini bisa melindungimu kalau ada apa-apa? Hei! Siapa yang kau sebut tikus? Daniel membalas dengan nada tersinggung. Kemudian, Daniel berdiri dan berjalan ke arah Jenny sambil melingkarkan lengannya di lengan kakak iparnya. Tenang saja, aku akan melindungi semuanya, terutama kakak ipar. Jenny hanya bisa tertawa kecil dan mengangguk, menyadari betapa kekanak-kanakannya percakapan itu. Saat dia melewati suaminya, dia tersenyum lembut dan berkata, selamat tinggal, Tuan Julian. Julian hanya bisa memandang istrinya pergi dengan ekspresi cemberut, sementara ayahnya berdiri tanpa daya di sampingnya. Kedua pria itu menyaksikan para wanita meninggalkan rumah tanpa membawa mereka. Kakek Randy, yang duduk tak jauh, hanya menggelengkan kepala sambil mendengus. Kalian berharap dibawa? Ayo kemari, kita bicarakan bisnis saja. Sesampainya di pusat perbelanjaan, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Karena waktu yang semakin sempit, mereka memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 2. Ibu Wulan dan Nenek Lina pergi bersama, sementara Daniel memilih untuk menemani Jenny. Setelah menyelesaikan belanja untuk pesta makan malam, Jenny memutuskan untuk mencari sesuatu sebagai hadiah untuk kakaknya, Yuda. Ketika mereka memasuki sebuah butik mewah, manajer toko langsung menyambut mereka dengan antusias. Tuan Daniel, senang sekali Anda berkunjung ke toko kami. Apa yang bisa kami bantu? Sapanya dengan penuh hormat. Sambil melirik ke arah Jenny, Daniel berkata, dia adalah kakak perempuanku. Maksudku kakak ipar, dan dia ingin membeli hadiah untuk saudaranya. Manajer toko tampak kaget saat menyadari siapa yang bersamanya. Oh, Nona Jenny, saya minta maaf karena tidak menyapa Anda lebih cepat. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Aku ingin membeli sesuatu untuk adikku, kata Jenny dengan tenang. Manajer itu langsung bergegas untuk memastikan staf terbaiknya membantu Jenny. Setelah beberapa waktu memilih, Jenny menemukan kemeja yang sempurna untuk Yuda. Saat dia hendak membayar, pandangannya tertuju pada sebuah dasi yang dipajang dengan elegan di etalase toko. Dasi itu membuatnya teringat pada Julian.
Dia mendekat untuk melihat lebih jelas, dan manajer toko berkata, "Nona Jenny, pilihan Anda luar biasa. Dasi ini adalah salah satu dari 5 yang hanya ada di seluruh dunia." Jenny tersenyum dan berkata, "Aku akan membelinya. Tolong bungkuskan." Namun, sebelum dia bisa menyerahkan kartu kreditnya, Daniel dengan cepat menghentikannya. "Biarkan aku yang urus ini," katanya sambil mengeluarkan kartu emas dari sakunya. Manajer toko tampak terkejut saat menerima kartu tersebut. Hanya ada beberapa orang di negara ini yang memiliki kartu istimewa seperti itu, dan salah satunya adalah Julian. "Tuan Daniel, kamu benar-benar sangat perhatian pada kakak iparmu," katanya dengan senyum penuh kagum. Daniel hanya tersenyum kecil. Ia tahu betul bahwa kartu itu tidak akan ada di tangannya jika bukan karena Jenny. "Jangan khawatir, kakak ipar. Kakak menyuruhku menggunakan kartunya untuk semua pembelian kita hari ini." Jenny hanya bisa menghela napas dan tersenyum. Ia mulai benar-benar menyukai Daniel, dengan semua candaan dan perhatian kekanak-kanakannya yang mengingatkannya pada Yuda. "Daniel, kau bisa membawa semua ini? Aku perlu pergi ke kamar kecil sebentar," kata Jenny. "Tenang saja, kakak ipar. Aku yang urus semuanya," jawab Daniel sambil tersenyum lebar. Setelah keluar dari kamar mandi, tanpa sengaja Jenny menabrak seseorang. "Oh maaf." Aku Jenny terdiam saat mengenali sosok yang berdiri di depannya. "Kita bertemu lagi, Nyonya Jenny." Suara itu penuh dengan ejekan yang tak asing di telinganya. Jenny mengangkat kepalanya dan terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. Jenny mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya tajam. "Nyonya Jenny tampaknya tidak terlalu menyukai kehadiranku," Argo berkata dengan nada mengejek. "Kehadiran Anda tidak pernah menyenangkan saya, Tuan Argo," jawab Jenny dingin. Argo tertawa kecil. "Sepertinya suamimu sudah memperingatkanmu tentang aku." Jenny tersenyum sinis. "Sepertinya kamu cukup mengenal suamiku. Dan mengapa? Entah bagaimana, aku selalu bertemu denganmu di luar kamar mandi wanita." "Jangan khawatir, kita akan sering bertemu mulai sekarang. Biasakan dirimu melihat wajah ini," kata Argo dengan senyum licik. Sebelum Jenny bisa membalas, sebuah suara dari belakang menginterupsi, "Kakak ipar." Jenny berbalik dan melihat Daniel mendekat, membawa semua tas belanja di tangannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Daniel kali ini. Keceriaan dan kenakalan khasnya menghilang, digantikan oleh tatapan tajam dan serius. Daniel berjalan ke arah Jenny, dengan tegas mendorongnya ke belakang untuk melindunginya, lalu menatap Argo dengan tajam. "Oh, lihat siapa yang datang. Si bungsu Daniel," Argo berkata sambil mengulurkan tangannya. "Senang bertemu denganmu." Daniel meraih tangan Argo sebentar dan menyeringai. "Tapi aku tidak merasa senang sama sekali." Argo tertawa kecil. "Ah, lidahmu yang tajam. Kamu memang seorang Baskara. Namun, kau masih sedikit lebih baik dari kakakmu." Sambil menarik tangannya kembali, Daniel menyeka tangannya dengan sapu tangan dan berkata, "Jangan salah sangka. Aku tidak jauh berbeda dari saudaraku. Kalau kamu berpikir aku lebih lembut, percayalah, kamu akan kecewa." Argo bertepuk tangan perlahan dengan ekspresi penuh sindiran. "Bagus sekali. Kalau terjadi sesuatu pada Julian, sepertinya kau siap menggantikannya. Aku hanya khawatir, apa yang akan terjadi pada perusahaan Bagotama kalau sesuatu yang buruk menimpa Tuan Julian.
Perkataan Argo membuat hati Jenny terasa berat. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti maksud Argo, tapi satu hal yang pasti, Argo sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang melibatkan suaminya. Daniel tertawa keras. Kau benar-benar meremehkan Julian. Seharusnya kau tahu lebih baik siapa dia. Dia bukan orang yang bisa kau permainkan. Lalu Daniel berbalik ke arah Jenny dan bertanya, "Kakak ipar, kau hendak mau pergi kamar mandi?" Jenny mengangguk. Setelah memberikan tas belanja ke tangan Daniel, dia masuk ke kamar mandi wanita. Begitu Jenny menghilang dari pandangan, Daniel kembali menatap Argo. "Jauhi dia," katanya dengan nada peringatan. Argo terkekeh, "Kakakmu juga mengatakan hal yang sama padaku." "Ah, kau juga harus mempertimbangkan bergabung di dunia bawah, Tuan Daniel. Kau punya potensi besar." Daniel tersenyum sinis. "Kakakku sudah cukup sulit untukmu hadapi. Percayalah, jika aku ikut masuk ke sana, orang sepertimu tak akan punya tempat lagi." Bayangkan, kalau dua pemimpin Baskara, dunia bawah hanya akan jadi anak perusahaan Bagotama. Orang sepertimu hanya akan menjadi bawahan yang membersihkan debu. Argo hanya bisa menggertakkan giginya, kehilangan kata-kata untuk membalas. Tatapan penuh kebencian tampak jelas di wajahnya. Tak lama kemudian, Jenny keluar dari kamar mandi dan melihat seringai puas di wajah Daniel, sementara Argo tampak muram. Dengan senyum nakal khasnya, Daniel berkata, "Ayo kakak ipar, ibu dan nenek sedang menunggu di bawah." Jenny mengangguk dan mengikuti Daniel. Sebelum pergi, Daniel menoleh sekali lagi dan berkata, "Oh ya, Argo, aku melihat putrimu di lantai bawah masuk ke klub dengan beberapa pria. Mudah-mudahan dia tidak berakhir dalam masalah seperti sebelumnya." Wajah Argo berubah merah marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik tajam ke arah Jenny dan tersenyum dingin. "Senang bertemu denganmu lagi, Nyonya Jenny. Lain kali, aku akan bercerita sesuatu yang menarik. Sampaikan salamku pada suamimu." Setelah itu, Argo berlalu begitu saja dengan cepat, meninggalkan ketegangan yang masih terasa. Setelah Argo pergi, Jenny menyikut lengan Daniel dan dengan nada khawatir bertanya, "Queen, apa maksud dari semua yang Argo katakan tadi? Apakah dia berencana untuk menyakiti Julian?" Daniel terlihat sedikit gelisah, tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Jenny. Sambil menggaruk kepalanya, dia menjawab, "Kakak ipar, tidak usah khawatir. Yang bisa kukatakan adalah bahwa jika kamu ingin membantu kakak, cukup jaga dirimu dengan baik. Suamimu hanya peduli padamu. Kamu adalah segalanya baginya." Jenny terdiam, terkejut dengan kata-kata Daniel. Melihat Jenny yang tampak linglung, Daniel segera mengalihkan perhatiannya. Sambil melirik arlojinya, dia berkata, "Kita harus segera pulang, kakak ipar. Sudah mulai larut, dan suamimu pasti akan khawatir kalau kamu tidak segera kembali." Jenny mengangguk dan mengikuti Daniel turun ke lantai bawah. Di sana, Ibu Wulan dan Nenek Lina sudah menunggu mereka. "Kenapa lama sekali?" tanya Ibu Wulan dengan nada khawatir. "Kami hanya berurusan dengan beberapa hal kecil," jawab Daniel ringan. Ibu Wulan menyipitkan matanya, lalu mendekati Jenny. "Kamu baik-baik saja, sayang?" Jenny tersenyum tipis dan mengangguk. "Ya, Ibu. Saya baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita pulang." "Masih banyak yang harus kita persiapkan," Nenek Lina menyela, terdengar sedikit tidak sabar.
Saat mereka mulai berjalan menuju pintu keluar pusat perbelanjaan, Jenny teringat sesuatu. "Queen, di mana dasi yang aku beli untuk Julian?" Daniel tampak malu. Aku kira kau yang mengambilnya, kakak ipar." Jenny mendesah pelan. "Baiklah, aku akan mengambilnya." "Biarkan aku yang ambil, kakak ipar." "Kamu tunggu di sini saja," kata Daniel, merasa bersalah. Namun, Jenny menolak dengan lembut. "Tidak apa-apa. Aku bisa ambil sendiri." Ibu Wulan kemudian menimpali, "Biarkan dia pergi, Daniel. Tapi cepat kembali, Jenny. Jika terjadi sesuatu, jangan ragu untuk memanggil kami, oke?" Jenny mengangguk, merasa didukung, lalu kembali masuk ke dalam mall. Setelah Jenny pergi, Nenek Lina menoleh ke arah Daniel. "Apa yang dikatakan Argo tadi?" Daniel hanya mengangkat bahunya, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. "Omong kosong biasa, Nenek." Nenek Lina tertawa kecil. "Ya, memang seperti itu dia. Sama saja seperti ayahnya dulu." Ibu Wulan kemudian bertanya, "Bagaimana dengan reaksi Ming? Apakah dia khawatir?" "Dia menanyakan beberapa hal, tapi aku mengalihkan perhatiannya." "Dia tidak perlu khawatir untuk sekarang," jawab Daniel tenang. Di dalam toko, Jenny memasuki tempat itu kembali. Manajer toko segera menyapanya dengan senyuman. "Nona Jenny, Anda kembali. Ada yang bisa saya bantu?" Jenny tersenyum sopan. "Sebenarnya, Daniel lupa mengambil dasi yang sudah saya beli." Manajer segera menunduk sedikit, merasa bersalah. "Maafkan kami atas kelalaian ini. Saya akan segera mengambilkannya." Sambil menunggu, Jenny hendak duduk di sofa ketika mendengar suara yang familiar. "Kakak Jenny." Jenny menoleh, dan betapa terkejutnya dia melihat orang yang paling tak diharapkannya, Dania. Tidak ingin menanggapi lebih jauh, Jenny duduk di sofa dan berusaha mengabaikannya. Namun, Dania tidak menyerah dan segera menghampirinya. "Bagaimana kabarmu, kakak? Bagaimana kabar ayah? Kudengar Yuda sudah kembali. Bagaimana penampilannya sekarang?" Dengan sabar Jenny menahan diri, lalu bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan keluargaku?" Dania tertawa pelan. "Apa maksudmu, kakak? Mereka juga keluargaku." Sebelum percakapan itu berlanjut, manajer kembali dengan tas belanjaan. "Ini, Nona Jenny. Kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan ini." Jenny tersenyum ringan. "Terima kasih. Saya pasti akan kembali." Setelah itu, Jenny hendak pergi ketika Dania menangkap lengannya. "Jadi, rumor itu benar ya?" Jenny menatapnya dengan bingung. "Rumor apa yang kamu bicarakan?" Dania tersenyum misterius. "Aku tidak enak bicara di tempat umum seperti ini, kakak. Bagaimana kalau kita bertemu besok untuk membahasnya?" Jenny langsung melepas tangan Dania dari lengannya dan berkata, "Aku tidak punya waktu untuk itu." Namun, Dania tidak menyerah. "Baiklah, aku akan kirim pesan kepadamu soal waktu dan tempatnya. Kau masih menggunakan nomor yang sama, kan?" Jenny tidak merespons, memilih untuk segera bergegas keluar dari toko tanpa menoleh lagi. Ketika Jenny dan rombongannya tiba di rumah keluarga Baskara, mereka disambut oleh Julian yang sudah menunggu di pintu masuk. Dengan lembut, Julian mengambil tas-tas dari tangan istrinya dan mengecup keningnya sambil berkata, "Aku merindukanmu." Jenny tersipu dan menundukkan kepalanya, merasa tersentuh dengan perhatian suaminya. Di sisi lain,
Daniel yang menyaksikan adegan romantis itu memutar matanya dan berkata dengan nada menggoda, dramatis sekali. Julian langsung menatapnya tajam. Apa yang kamu katakan? Merasa terpojok, Daniel langsung mengangkat tangannya. Tidak ada apa-apa. Ibu Wulan yang sudah lelah dengan godaan antara kedua saudara itu segera memotong. Sudahlah, kalian berdua. Julian, bawa Jenny ke atas. Dia pasti lelah setelah seharian belanja. Jenny menggelengkan kepala sambil berkata, tidak apa-apa, Bu. Aku ingin membantu di dapur. Ibu Wulan tersenyum lembut, istirahatlah sebentar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau butuh bantuan, aku akan memanggilmu. Julian yang berdiri di samping langsung menimpali, Ibu benar. Kamu terlalu ceroboh. Jangan sampai tanganmu terbakar lagi. Jenny memutar matanya, aku tidak ceroboh. Ibu Wulan tersenyum geli, sudah. Jangan menggoda putriku lagi. Bawa dia ke atas dan biarkan dia istirahat. Dengan lengan yang melingkar di pinggang Jenny, Julian mengajaknya naik ke kamar. Setelah mereka sampai di kamar tidur, Julian meletakkan tas-tas belanja di atas tempat tidur. Apa yang kamu beli kali ini? Tanyanya sambil tersenyum. Aku membeli hadiah untuk Yuda, jawab Jenny. Julian mengerutkan alis. Kamu tidak membeli apa-apa untuk dirimu sendiri? Jenny menggeleng. Tidak, aku sudah punya cukup pakaian. Julian tertawa pelan. Aku pernah dengar, wanita biasanya suka berbelanja. Katanya, cara terbaik untuk menyenangkan istri adalah dengan membiarkan dia berbelanja sebanyak mungkin. Jenny tertawa kecil. Kalau begitu, Tuan Jenny seharusnya merasa beruntung. Julian tersenyum lebar dan duduk di tepi tempat tidur. Besok aku akan mengajakmu ke mall lagi. Kita harus membeli baju untuk pesta penyambutanmu. Jenny mengangguk setuju. Tiba-tiba, perhatian Julian tertuju pada tas kecil di antara tumpukan belanjaan. Apa ini? Tanyanya sambil mengangkat tas kecil itu. Itu hadiah, jawab Jenny dengan nada misterius. Untuk siapa? Tanya Julian sambil memeriksa isi tas itu. Jenny menunjuk dadanya dan berkata, untukmu. Julian tersenyum penuh arti. Aku. Kamu membelikanku sesuatu? Tanpa menunggu jawaban, dia mulai membuka tas kecil itu dengan antusias seperti anak kecil. Jenny tidak bisa menahan tawa melihat tingkah suaminya yang kekanak-kanakan. Itu dasi, katanya. Julian mengeluarkan dasi itu dari tas, lalu berjalan mendekati Jenny. Dengan lembut, dia melingkarkan lengannya di pinggang istrinya. Indah sekali, ujarnya sambil tersenyum lembut. Aku ingin kau memakainya di pesta penyambutanku, kata Jenny. Sambil mencium keningnya, Julian menjawab, tentu saja, apapun yang kamu inginkan. Sambil melingkarkan tangannya di leher suaminya, Jenny bertanya, Julian, maukah kamu tidur siang bersamaku? Dengan senyum yang menggoda, Julian menarik Jenny ke tempat tidur. Di atas tempat tidur, Jenny bersandar di dada Julian dan tiba-tiba berkata, Tuan Julian, bolehkah aku bertanya sesuatu? Julian menjawab, kamu tidak perlu meminta izin untuk bertanya apapun. Setelah hening sejenak, Jenny akhirnya bertanya, siapa sebenarnya Argo? Dan mengapa aku merasa dia berusaha menyakitimu? Julian terdiam sejenak, tidak yakin harus menceritakan semuanya atau tidak. Dia tidak ingin membuat Jenny khawatir tentang sisi gelap kehidupannya. Melihat keraguan di mata suaminya, Jenny berkata dengan lembut, tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin menjawab.
Julian menghela napas panjang dan mulai bercerita. Argo adalah putra dari Joseph, mantan asisten kakekku. Dahulu, Joseph mengkhianati kakek dan mencoba merebut Lee Corporation dengan cara licik. Kakek hampir terbunuh karena ulahnya. Ketika ayahku mengambil alih perusahaan, Argo melanjutkan misi ayahnya. Tujuan mereka sederhana, menghancurkan perusahaan Bagotama dan membunuh pewaris keluarga Baskara. Beruntung, mereka tidak pernah berhasil. Jenny mengangkat kepalanya dan menatap suaminya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Bukankah kamu pewaris keluarga Baskara saat ini? Julian mengangguk. Iya, dan untungnya, aku masih hidup. Melihat ketakutan di mata Jenny, Julian menariknya lebih dekat dalam pelukan. Jangan khawatir, Nyonya Jenny. Aku tidak akan pergi kemana-mana sebelum kita punya anak untuk memberiku alasan tetap di sini. Jenny tertawa kecil sambil memukul dada suaminya. Siapa yang ingin punya anak denganmu? Julian berpura-pura tersinggung. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak mau, aku harus cari orang lain. Jenny tersenyum jahil. Oh, kamu bisa meminta Nona Rista. Aku yakin dia akan senang membantu. Mata Julian melebar, terkejut. Untuk terakhir kalinya, Jenny, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Jenny tertawa, jelas menikmati momen ini. Melihat istrinya tertawa, Julian menyadari bahwa dia sedang digoda. Apa kamu sedang menggodaku? Tanyanya. Bagaimana menurutmu? Jawab Jenny sambil tersenyum lebar. Julian langsung mulai menggelitiknya. Jadi kamu benar-benar menggodaku? Aduh. Hahaha. Berhenti, Julian. Hahaha. Tawa mereka memenuhi ruangan, menciptakan suasana bahagia yang hangat. Julian merasa sangat bersyukur, hubungan mereka semakin erat setiap harinya. Saat Jenny terbangun, dia terkejut melihat jam menunjukkan pukul 6 sore. Panik, dia mengguncang Julian yang masih tertidur di sampingnya. Julian, bangun. Pesta makan malam hampir dimulai. Teriaknya. Julian membuka matanya perlahan dan bertanya, apa yang terjadi? Jenny memutar matanya, kita terlambat. Ayo bangun, katanya sambil melompat dari tempat tidur. Julian turun dari tempat tidur dengan malas. Santai saja, ini hanya kumpul keluarga. Tapi aku tidak membantu ibu dan nenek hari ini. Mereka pasti berpikir buruk tentangku, kata Jenny, masih panik. Sambil menunjuk Julian, dia melanjutkan, ini semua salahmu. Julian tertawa kecil, wajar kalau pasangan pengantin baru seperti kita ingin menghabiskan waktu bersama. Ibu pasti senang, dia mungkin berpikir dia akan segera punya cucu. Julian menepuk kepalanya lembut, mereka tidak tahu itu. Mereka pikir kita seperti pasangan lainnya. Dia mengambil handuk, aku akan mandi sebentar. Jenny mengangguk pelan dan berjalan menuju lemari untuk mengambil pakaian. Dia memilih gaun selutut untuk dirinya sendiri dan menyiapkan kemeja serta celana kasual untuk Julian, kemudian meletakkannya di tempat tidur. Setelah Julian selesai mandi, Jenny bergegas ke kamar mandi. Aku sudah siapkan pakaianmu, cepatlah bersiap, katanya sebelum masuk. Julian melihat pakaian yang tertata rapi di tempat tidur dan tersenyum. Dia tahu Jenny ingin dia memakai baju itu malam ini. Sambil mengambil pakaian tersebut, dia bergumam, kita turun bersama, ya? Jenny mengangguk dari balik pintu kamar mandi. Ketika mereka turun,
Romi dan Yuda sudah tiba dan berkumpul di ruang tamu, menyeruput teh bersama keluarga Baskara. Saat melihat mereka turun, Arya langsung menyambut, "Itu dia. Kenapa kalian lama sekali?" Julian berdeham sebelum menjawab, "Kami hanya..." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ibu Wulan menyela dengan senyuman, "Andrian, biarkan saja. Mereka pengantin baru, kamu harus mengerti." Kemudian Ibu Wulan beralih ke Jenny dan Julian, "Aku berharap segera mendapat cucu." Jenny langsung tersipu malu. "Kami hanya tidur siang," katanya, berusaha menjelaskan. Ibu Wulan tersenyum penuh arti. Ya, tidak apa-apa. Tidur sianglah sepuasnya. Sampai cucu pertamaku lahir, aku tidak akan keberatan." Jenny menundukkan kepalanya malu, sementara Julian hanya tersenyum, memahami tatapan penuh peringatan dari istrinya. Dia kemudian mengalihkan topik dengan berjalan ke arah Romi. "Ayah," sapa Julian sambil mengulurkan tangan. Romi bangkit dan memeluk Julian hangat. "Julian, senang bertemu denganmu." Tak lama setelah itu, Yuda juga bangkit dan memeluk kakak iparnya. "Kakak ipar." Julian tersenyum dan menepuk punggungnya, "Yuda." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.